Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di komentar Kitty Kirana, ruang di mana kita akan membedah isu publik melalui kacamata kebijakan publik. Di dunia akademik, ada satu dosa yang sering dianggap kecil tapi dampaknya besar. Kesombongan institusional. Ketika sebuah kampus merasa dirinya terlalu tinggi untuk diperiksa, terlalu suci untuk diaudit, terlalu besar untuk tunduk pada hukum. Dan dalam kasus ini, istilah itu muncul di persidangan resmi Komisi Informasi Pusat. Ketika Majelis KIP menyebut sikap UGM, Universitas Gadjah Mada, sebagai bentuk chauvinisme institusi. Karena UGM menolak melakukan uji konsekuensi yang diwajibkan peraturan perundang-undangan. Komisi Informasi Pusat adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam sengketa ijazah Presiden Jokowi, KIP memerintahkan UGM untuk melakukan uji konsekuensi atas dokumen administrasi akademik Jokowi, menyampaikan hasilnya dalam waktu 14 hari, menentukan mana dokumen yang boleh dibuka, mana yang dikecualikan, dan apa dasar hukumnya. Tetapi yang terjadi adalah penolakan. UGM menolak melakukan uji konsekuensi, menolak membuka dokumen, dan menolak memberikan justifikasi formal. Uji konsekuensi adalah proses wajib yang memeriksa apakah dokumen termasuk informasi publik yang dikecualikan, menimbang dampak jika dibuka, apakah itu berkaitan dengan keamanan negara, privasi, ketertiban umum. Yang ketiga, menentukan pengecualian berdasarkan uji kepentingan atau balancing test. Menurut doktrin administrasi negara, pengecualian informasi tidak bisa dilakukan dengan perasaan, tradisi, atau kebiasaan kampus. Harus dengan argumentasi hukum tertulis. Dengan menolak uji konsekuensi, secara akademik, UGM dianggap melanggar prosedur hukum formal yang dirancang untuk menjamin akuntabilitas publik. Dalam persidangan KIP, muncul istilah yang keras, chauvinisme Universitas Gadjah Mada. Bukan tuduhan dari publik, tetapi diksi yang dipakai pengadilan KIP sendiri. Apa maksudnya? Chauvinisme institusional adalah sikap ketika lembaga merasa kami terlalu mulia untuk diperiksa, dokumen kami sakral, keputusan kami final, institusi kami tidak boleh disentuh lembaga lain. Dalam kerangka administrasi publik, sikap ini dianggap melanggar prinsip transparansi, akuntabilitas, kontrol publik. Dan ketika lembaga negara memerintahkan klarifikasi, tetapi institusi kampus menolak, muncul kesan publik bahwa bukan sekedar administratif, tetapi ada yang ditutupi. Benar atau tidak, itu persepsi yang secara akademik harus dipetakan. Kubu anti Jokowi berargumen, jika benar asli, dokumen akademik tidak perlu ditutupi. Penolakan UGM justru memberi sinyal, lack of transparency. Ada dokumen dan kesaksian yang mereka klaim kontradiktif. Mereka membawa teori dokumen authenticity challenge umum di investigasi internasional untuk kasus ini. Sementara kubu UGM, Universitas Gadjah Mada, berargumen dokumen mahasiswa dilindungi oleh privasi. Tidak semua data akademik adalah informasi publik. KIP tidak punya kewenangan menguji keaslian ijazah. Mereka sudah menyatakan Jokowi adalah alumni. UGM memakai argumentasi protection of privacy dan institutional integrity. By the way, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya konten edukasi kebijakan publik bisa tetap hidup. Jadi, Komisi Informasi Pusat itu tidak memutus apakah ijazah asli atau palsu. Itu bukan kewenangan dari KIP. Tapi yang diputus adalah UGM wajib melakukan uji konsekuensi sesuai pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Menolak uji konsekuensi artinya melanggar kewajiban hukum. Beberapa dokumen bukan otomatis rahasia dan harus dianalisis ulang. Komisi Informasi Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut atau tentang pemalsuan ijazah Jokowi. Jadi teman-teman, jelas palsu, itulah gaya PKI, sering memutar balikan fakta, berdusta dan berbohong sudah jadi modal mereka. Jadi teman-teman, UGM kalau ingin tetap jaya, Ova Emilia harus ditendang dari UGM ya. Jadi memang hebat ijazahnya Jokowi, benar-benar asli atau palsu ya. UGM dan Jokowi mempermainkan bangsa, tangkap saja dan adili. Ya, mereka mengatakan di sini teman-teman bahwasanya UGM telah dipermainkan oleh Jokowi ya teman-teman. Maka harus diadili dengan benar-benar. Ya, jadi teman-teman, justru UGM itu cerdas. UGM tahu persis
ijazah Jokowi palsu. Ya, banyak anak-anak cerdas di negeri ini, muncullah negerimu membutuhkanmu. Ya, demi Jokowi rektor diangkat presiden untuk menutupi ijazah palsunya dan semua mahasiswa tidak bergerak karena rektornya. Padahal dah terang berderang kebijakan itu semua demi ijazah palsu. Ya, yang cerdas otak waras pasti menolak Jokowi dan ditangkap dipenjarakan wajib. Ya, jadi teman-teman, pengelolaan kampus UGM harusnya dia duit banyak diindikasi markup pembangunan kampus. Ya, UGM udah di-setel sama Jokowi iwat termulnya dan bisa jadi oknum. Polda ada yang terlibat membisikkan UGM untuk tidak melakukan uji konvergensi. Ya, jadi tolong Indonesia banyak orang pintar kawal dong sidang ijazah palsu Jokowi. Ya, jadi teman-teman semua melanggar hukum dari Jokowi, polisi dan Universitas Gajah Mada satu-satu yang tersisa. Gimana sikap tegas Pak Presiden kita? Ya, benar Prof. Indrayana, tunjukin saja kalau punya benar juga kata Pak Rafli Harun. Kasus ini dibuat semuanya jadi goblok, semuanya diadu domba semua pihak, cuci tangan benar juga. Gus Nur, lantankanlah Jokowi biadab, semoga diazab. Ya, jadi teman-teman gak usah lagi percaya dengan pengadilan, gak ke Jagung, gak ke PKIP, semua sama saja sudah dipelintir oleh penguasa. Ya, UGM menjadi lembaga pendidikan yang tidak ilmiah, logika oknumnya parah, hanya omon-omon saja tanpa menunjukkan data yang otentik. Jadi sepandai-pandai orang menutupi kebohongan Jokowi pasti akan ketahuan juga. Ya, jadi teman-teman, kuncinya itu ada di Prabowo. Selama presidennya Prabowo nggak akan tuntas masalah ijazah Jokowi sampai kiamat, terus ramai terus urusan satu itu. Ya, ketika Pak Prabowo tidak mau mengadilin ijazah tentang pemalsuan ijazah Jokowi ini, maka semua itu tidak akan selesai pada waktunya. Ya, jadi teman-teman, di sini mereka mengatakan sekelas pendidikan tinggi yang sudah tua memiliki reputasi tinggi, ya, memiliki akademis nomor wahid, tetap berhepong dengan pengkhianat negara yang memiliki kekuasaan menjadi seluruh predikat tersebut hancur lebur. Ya, jadi kalau orang cerdas, beriman dan bertakwa pasti nggak percaya sama ijazah ini. Jadi palsu, memalsukan dan menggunakan. Ya, Ibu Ova Amelia juga ngerti Neng, hanya karena sudah dicocoki oleh bansos. Jadi budeng pura-pura nggak tahu dan nggak ngerti. Ya, jadi tetap masalah utamanya di KIP-nya karena selama pendidikan tidak rasa keadilan, ya, bobrok sudah negeri. Bayangkan selama jalannya sidang seakan-akan berpihak kepada kebenaran, tapi ending tetap saja berpihak kepada kekuasaan. Jadi teman-teman, di sini juga mereka mengatakan bahwasanya UGM-nya saja digugat, benar nggak, biar dibawa ke pengadilan nanti ketahuan bohong atau tidak. Ya, jelas gas lulus UGM dan ijazah palsu UGM berbelit-belit menutupi kebohongan Jokowi. Ya, jadi teman-teman, semakin banyak orang waras bermunculan, hukum Indonesia memang harus dibawa oleh gerakan rakyat. Ya, semua hukum dan pengadilan sudah rusak dan dipermainkan seenaknya. Ya, jadi teman-teman, kita sebagai warga harus membangun rakyat kita kembali karena telah dipermainkan oleh para pembohong, ya teman-teman. Ya, UGM rusak munut kepada Jokmul di bawah Ngibul. Rektor UGM Termul harus dipecat. Ya, untuk lebih cepat ibu ini jadikan saksi biar kasus cepat selesai karena Termul sudah seperti setan. Ya, jadi di sini juga teman-teman mereka mengatakan anak SD aja bisa bedakan foto ijazah Pak Jokowi itu foto orang lain. Masa penyidik Pak Cok Konoha tidak bisa berdak-dakan. Ya,
Mereka menilai bahwasanya anak SD saja bisa menilai bahwasanya ijazah Jokowi itu yang ada di foto ijazah Jokowi itu bukanlah Jokowi melainkan foto orang lain. Ya, padahal punya peralatan dan ikut kerajaan mereka tiap hari. Kerjaan mereka tiap hari. Nangkap pencuri motor yang hanya cuma dilihat dari CCTV yang kualitas gambarnya lebih rendah di Wakanda. Ya, jadi teman-teman, UGM menolak uji konsekuensi karena ingin melindungi kebohongan ini ketahuan modelnya. Ya, kami masyarakat awan memohon pada yang kuasa moga-moga rektor UGM apabila nggak jujur hanya memikirkan duniawi saja, kami rakyat Indonesia mendoakannya agar mendapat azab yang sebentar beratnya. Amin. Ya, jadi hanya para alumni yang benar-benar alumni kita geruduk UGM yang diduga melindungi alumnus yang tidak selesai namun dinyatakan sisi. Ya, jadi teman-teman ini baru benar dan dengan tuh penegak hukum pengadilan tuh UGM uji konsekuensinya. Ya, yang berbohong masalah ijazah Jokowi pasti akan kena azab. Harus sebar menghadapi indikasi ijazah Jokowi palsu ini. Semua APH membela hanya orang-orang yang amanah yang melawan. Mari kita doakan para pejuang kebenaran ya supaya menang hingga yang zolim terbongkar. Jadi teman-teman ya, orang-orang pintar di Indonesia benar munculan, mudah-mudahan agar bisa dapat protes peraturan yang melewenang gak adil. Ya, UGM apakah agreditas atau C, UGM memilih Belanda atau Indonesia? Ya, cepat atau lambat Jokowi dan termur-termur UGM, elit politik dan lain-lain pasti kena akibatnya jika tak segera jujur. Tetap ijazah Jokowi yang hampir pasti palsu. Ya,